So kita pindahlah ke Ducati. Untuk pertama kalinya Ducati nggak bertengger sebagai pabrikan pertama di tes pramusim. Biasanya pasti Ducati yang bertengger sebagai pabrikan terbaik. Kali ini Ducati menjadi pabrikan kedua terbaik. Kita mulai dari VR46 di Ghia finish P9. Dia adalah pemakai motor pabrikan terburuk karena 3 yang lainnya itu bertengger di 5 besar. Jadi dia bilang ini adalah hari-hari pengujian yang sangat panjang. Tes di Buriram adalah yang tersulit dalam hidup saya karena saya menguji begitu banyak hal. Tetapi saya sangat senang dengan hasilnya karena kami bekerja dengan sangat baik bersama tim. Kami mencapai semua yang kami inginkan dan itu sudah sesuai rencana. Dalam hal kecepatan, ini bukanlah tes terbaik kami karena dengan menguji begitu banyak hal, sulit untuk menemukan waktu lap dan kecepatan yang sempurna. Tetapi saya senang dengan setup dasar untuk balapan pertama yang sudah kami dapatkan. Tampaknya setup akhir akan sama seperti di Sepang dan itu merupakan langkah maju yang besar. Kami menyambut balapan pertama dengan tenang, kami percaya diri dan suasana di dalam tim juga sangat baik. Saya sepenuhnya yakin bahwa kami bisa melakukan pekerjaan yang baik dengan paket yang kami miliki dan kami siap untuk memulai musim ini. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi setelah Pecco Bagnaia bukannya menolak penawaran sih dari Yamaha karena kan Yamaha kasih dia waktu, tetapi karena dia digosipkan sudah mendekat ke Aprilia gara-gara kasusnya Yamaha di tes Sepang, jadinya di Ghia lah yang didekati oleh Yamaha. Menurut gosip berhembus sepoi-sepoi, Bebe Vale yang menawarkan di Ghia. Kenapa? Kan udah gue bilang, Bebe Vale bilang nggak apa-apa kalau lu mau ngambil Pecco, tapi Pecco-nya mau apa enggak. Nah masalahnya adalah Pecco-nya awalnya mau, tapi setelah mangkrak di Sepang kemarin, ya wajar kalau Pecco berpikir taruhannya terlalu tinggi. Kenapa gue bilang taruhannya terlalu tinggi? Ya memang gaji awal yang ditawarkan oleh Yamaha itu adalah 10 juta euro. Itu bisa nego. Jadi memang dia ditawari gaji itu lebih rendah dari yang seharusnya karena kan Quartararo 12,5 itu masih bisa spare, tapi ya wajar kalau lu nawarin orang ya lu pasang harga rendah dulu dong karena yang di sana pasti minta naik. Jadi dia ditawari gaji 10 juta euro ya memang lumayan menggiurkan. Dia juga ditawari posisi sebagai rider pengembang. Masalahnya adalah Pecco tahu bahwa Martin sudah tanda tangan pra kontrak dengan Yamaha di Sepang, ditambah lagi dengan insiden mangkraknya itu mesin di hari kedua Sepang. Kalau mau dibandingkan dengan gaji 10 juta euro ya oke lah kalau dia nego jadinya 12,5 juta euro, oke. Masalahnya adalah dia mempertaruhkan seluruh karirnya di Yamaha. Kenapa? Karena dia belum tentu akan cocok dengan Martin. Martin udah gue bilang dia ini adalah Jurden Mangkage yang merasa bahwa dia harus diperlakukan layaknya seorang Jurden. Jadi dengan Pecco yang low profile seperti itu, aduh bakal susah kak. Ditambah dengan ada toprak di Pramac itu. Nah itu ya wajar kalau Pecco merasa terlalu banyak yang harus dipertaruhkan kalau dia memutuskan pindah ke Yamaha. Kalau cuman masalah soal pengembangan motor sih nggak masalah. Tetapi pengalaman Yamaha untuk mesin V4 itu sorry to say ya, Nektaro aja bilang jangankan berlari, baby step aja belum kak, masih merangkak-merangkak ini. Jadi ya bukannya pesimis sih, memang harus optimis, tapi bukan berarti juga mempertaruhkan seluruh karirnya dia. Jadi karena gosipnya rame bahwa dia sudah mendekat ke Aprilia dan Aprilia sudah memberikan penawaran keduanya dia pasca diabaikan di Mandalika kemarin, Bebe Vale gosipnya itu menawarkan di Ghia untuk menggantikan Pecco masuk di Yamaha pabrikan. Nah ini yang kemungkinan semoga gue salah. Tim VR46 mungkin akan pindah ke Aprilia. Kenapa? Karena logikanya begini, Alex Marquez yang tahun ini didapuk sebagai rider pengembang itu akan pindah ke KTM. Pecco itu akan pindah ke Aprilia sehingga pengembangan secara otomatis dipegang oleh siapa? Ya Marc Marquez. Dan kalau sudah seperti itu ya jangan harap Bebe Vale bakal senang di Ducati. Kenapa? Karena tahun lalu terbukti kalau Marc Marquez yang pegang pengembangan, amburadul itu motor, ya sudah pastilah tim dia akan kesulitan kalau Marc Marquez yang pegang pengembangan motor. Jadi gua nggak akan kaget kalau tiba-tiba VR46 mengumumkan pindah ke Aprilia. Meskipun itu artinya mereka ada di strata bawah karena Trackhouse akan menjadi tim satelit premium untuk Aprilia ya kan. Sementara VR46 kan anak baru, jadi ya wajar kalau dia berada di strata bawahnya Trackhouse. Tetapi dengan Pecco dan Best sebagai rider pengembang, ada kemungkinan motor mereka juga akan kompetitif dibandingkan bertaruh pada motor pengembangannya Marc Marquez di Ducati. Ya memang Nicolo Bulega itu akan bergabung katanya karena kan kemarin dia ngancem-ngancem Ducati, dan karena dia berhasil mendominasi Phillip Island, gosip berembus sepoi-sepoi, ada kemungkinan memang dia akan naik ke MotoGP tahun depan. Dan kalau VR46 hengkang ya dia bisa masuk ke Gresini kak, menggantikan Alex Marquez ya kan. Jadi ya itu nggak perlu dikhawatirkan lah Bulega bakal kemana karena dia adalah mantan VR46, jadi ya dia bisa masuk ke Gresini kok. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya seperti
seperti biasa, Bebe Vale itu nggak pernah lepas tangan sama anak-anaknya, meskipun di Gia juga bukan anak kandungnya, anak angkat karena dia bukan anak VR46 Academy, tetapi dia tetap dibantuin. Kalau lu nggak mau sama yang ini, lu mau nggak sama anak gue yang ini? Jadi diajukanlah di Gia katanya untuk bergabung di Yamaha karena Ducati katanya memprioritaskan Bulega untuk menjadi rider di bawah kontrak pabrikan, dan itu artinya di Gia akan dikorbankan karena Fermin Aldegar akan diperpanjang. So kita pindahlah ke Grace ini, Alex Marquez P5. Ini kalau nggak salah dia crash 2 kali kemarin. Kalau Marc Marquez crash 3 kali, Alex Marquez kalau nggak salah 2 kali crash karena dia crash ketika simulasi balapan saat kakaknya crash. Habis kakaknya crash ternyata dia crash juga di tikungan yang sama, dan setelah itu habis kakaknya crash ternyata dia juga crash di tikungan yang sama, dan setelah itu baru refleks karena ternyata motornya dia yang bikin air vents-nya meledak. Bukan motornya Marc Marquez, tetapi dia crash di tikungan yang sama kakaknya. Kakaknya udah habis crash baru dia crash, katanya begitu. Sementara di sore hari ketika time attack dia juga crash lagi. Makanya di time sheet terakhir itu statusnya dia sama kakaknya itu masih di track karena dia juga crash. Jadi ditanyalah dia soal crashnya dia di tikungan 3 sebelum red flag. Jadi dia bilang itu adalah crash tanpa konsekuensi. Saya sedang melakukan simulasi balapan dan saya terjatuh. Motor tergelincir dan menabrak pembatas dengan ban depan. Ada beberapa kerusakan tetapi semuanya terkendali. Jadi ditanyalah dia apakah motornya yang jadi masalah atau bagaimana, karena kan kakaknya crash lebih karena nggak ada konsentrasi karena katanya lagi sakit, lagi demam apalagi gimana gitu. Sementara dia kan juga crash di situ. Ditanya apakah lu demam, kan nggak mungkin. Apakah ada masalah sama motornya? Jadi dia bilang kita sudah melakukan pekerjaan yang baik dan sudah menguji beberapa hal. Saya masih belum sepenuhnya nyaman di atas motor atau puas dengan tes ini. Saya akan mengatakan nilainya 8 dari 10. Masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Dibandingkan dengan kemarin, kita sudah membuat beberapa kemajuan dalam hal kecepatan dan saya mampu berkendara lebih baik. Jadi secara keseluruhan saya merasa lebih percaya diri. Apakah ada yang perlu ditingkatkan? Ya, pada motor MotoGP Anda selalu ingin meningkatkan segalanya, mulai dari masuk tikungan hingga traksi hingga keluar tikungan. Semuanya tidak pernah cukup. Motor yang sempurna tidak pernah ada. Secara pribadi saya merasa lebih siap daripada tahun lalu dan lebih percaya diri. Tetapi pabrikan lain juga sudah membuktikan diri mereka cepat di sini, terutama Aprilia. Itu sebenarnya tidak mengejutkan saya dan saya bisa memperkirakannya karena Bezzecchi tampil gemilang di track ini tahun lalu. Jadi kita harus cerdas dan menjalani balapan dengan solid. Nah, ditanyalah dia soal Michel Pirro karena kan Michel Pirro menggantikan Fermin Aldegar di sebelah garasi dia. Jadi dia bilang, ya Michel Pirro bertindak sebagai rekan satu tim biasa. Dia punya programnya sendiri untuk dijalani dan punya banyak hal untuk diuji untuk Ducati. Jadi kami melakukan hal-hal yang berbeda karena memang programnya berbeda. Karena dia adalah test rider dan saya adalah pembalap tetap yang harus mempersiapkan balapan saya. Jadi ditanyalah dia perkara soal GP26 dan GP24 karena kan dia pakai Desmo GP24 tahun lalu. Apa bedanya? Jadi dia bilang, sebenarnya begini, kalau mau dibandingkan lebih baik atau tidak, keduanya mirip. Memang benar bahwa ketika Anda mencoba untuk meningkatkan sesuatu, hal lain akan memburuk. Tetapi saya pikir keseimbangan paket kami sudah bagus dan lebih lengkap daripada yang lama. Yang Desmo GP24 yang nggak pernah dapat update itu, Kak. Jadi kami memiliki potensi lebih besar dan peluang lebih besar untuk berkembang sepanjang tahun dan mencoba hal-hal yang berbeda. Seperti yang saya katakan, saya merasa lebih siap dan percaya diri. Kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk bersenang-senang, tetapi kami juga harus realistis. Pada balapan pertama tahun lalu, kita punya 3 Ducati di 3 besar dan keunggulan atas rival kami lebih besar. Sekarang persaingannya akan lebih ketat dan konsistensi akan menjadi kunci yang lebih penting. Jadi ditanyalah dia soal part baru karena gosipnya Desmo GP26 tahun ini yang meskipun pakai mesin Desmo GP25-1 ternyata lebih baik daripada Desmo GP25-1 tahun lalu. Jadi Jorge Lorenzo itu bilang bahwa hal itu gara-gara ride height device baru yang dibawa oleh Ducati. Nah, ditanyalah sama Alex Marquez kira-kira apakah memang gara-gara RHD baru. Jadi dia bilang, ya saya nggak bisa bilang rasanya seperti apa pakai itu, tapi yang jelas ada banyak update yang membuat motor ini meningkat lebih baik daripada tahun lalu. So kita pindahlah ke Ducati pabrikan Pecco Bagnaia P4. Dia mengaku bahwa dia lebih senang, lebih nyaman dengan motornya. Bahkan sejak di Sepang kemarin dia bilang dia sudah lebih nyaman. Jadi beberapa pengamat mengatakan ada kemungkinan dia bisa comeback untuk tahun ini. Masalahnya adalah dia kemungkinan akan pindah ke Aprilia. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar support dari Ducati untuk rider yang bakal hengkang tahun depan. Tapi terlepas dari itu karena belum pengumuman, Pecco merasa nyaman dengan motornya selama di tes Buriram.
Jadi dia bilang, saya senang dengan perasaan saya dan tes musim dingin ini. Terasa lebih baik daripada musim lalu. Saya merasa sangat baik dan sekarang saatnya untuk bertarung. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya senang. Kami bekerja dengan baik. Tes di Malaysia penting, tetapi ini bahkan lebih penting mengingat apa yang terjadi tahun lalu. Karena tahun lalu dia itu kacau banget, datanya hilang, ditambah lagi dia dalam tanda kutip dibohongi sama Ducati kan. Jadi dia bilang ya kalau mengingat tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik. Time attack berjalan dengan baik meskipun saya tidak mendapatkan lap yang sempurna dan untungnya saya sudah melakukan simulasi balapan sprint kemarin. Hari ini saya mengalami beberapa masalah kecil dan harus berhenti di tengah simulasi balapan panjang. Hal-hal seperti ini bisa terjadi selama tes, lebih baik daripada terjadi saat balapan. Jadi ditanya, oh kalau begitu lu udah srek nih sama Desmond GP26. Jadi dia bilang motor ini memang berbeda, tetapi lebih cocok dengan gaya balapan saya. Tahun lalu saya kesulitan sejak awal di trek seperti ini. Yang bagus untuk saya tetapi memang bukan salah satu favorit saya. Tetapi beberapa hari terakhir ini kami telah bekerja keras dengan ban bekas dan memahami motor. Kami telah membuat langkah maju lainnya meskipun kami masih kekurangan sesuatu yang saya harap akan kami temukan selama akhir pekan balapan, yaitu sedikitnya konsistensi dan pengulangan yang terjadi saat pengereman. Terkadang saya bisa mengerem dengan baik sementara di lain waktu motornya sedikit bergerak, tetapi itu hanya karena saya sampai di tikungan lebih cepat. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di balapan dari sesi tes ini. Biasanya Anda mulai memahami sesuatu di balapan pertama, tetapi menurut pendapat saya angka-angka di lapangan ya cukup jelas terlihat. Ducati dan Aprilia selangkah lebih maju dari yang lainnya. Hari ini Aprilia membuat peningkatan signifikan dalam hal kecepatan dan catatan waktu lap tercepat, jadi mereka pasti sudah menemukan sesuatu yang membantu mereka. Dan kami juga sudah bekerja dengan sangat baik. Sulit untuk mengatakan bagaimana semuanya akan berjalan saat ini, tetapi kalau mau dibandingkan dengan tahun lalu, saya bisa mengatakan bahwa saya merasa nyaman dengan motornya. Saya jauh lebih rileks, lebih tenang, dan saya menantikan akhir pekan. Nantinya saya akan mencoba menikmati setiap momen, sesuatu yang tidak banyak saya lakukan di tahun lalu. Mungkin pendekatan ini yang membawa saya pada kepuasan yang lebih besar. Ditanyalah dia, lu ketemu sama Bezzecchi dong kalau begitu di track waktu simulasi balapan, karena kan dia keluar sama Bezzecchi waktu setelah jeda makan siang. Dia, Acosta, Viñales, Ogura, dan Bezzecchi. Jadi dia bilang, oh ya memang saya sempat ketemu sama dia, tapi nggak lama karena itu hanya terjadi di awal simulasi balapan. Dia ada di belakang saya, tetapi itu hanya kebetulan. Ada 22 pembalap di grid saat ini, jadi ya memang kita akan kadang-kadang ketemu di track. Jadi ditanyalah dia soal masa depannya. Jadi dia bilang, ya saya sudah memutuskan. Apa yang saya putuskan ya silahkan kalian tunggu, karena dalam beberapa hari ke depan para tim akan mengumumkan keputusan mereka dan kalian tunggulah pengumuman soal saya. So kabar terbarunya adalah Aprilia dikabarkan sudah menandatangani prakontrak dengan Pecco Bagnaia selama 4 tahun. Jadi ini adalah komitmen kontrak yang panjang yang pertama kalinya ditandatangani setelah zamannya Marc Marquez. Masih ingat Marc Marquez tahun 2019 kemarin menandatangani kontrak 25 juta euro per tahun selama 4 tahun dengan syarat dalam tanda kutip pelicinya adiknya naik menjadi teammate dia. Jadi 2020 Alex Marquez itu dipungut dari Moto2 naik menjadi teammate dia langsung ke tim pabrikan Honda. Sayang 1000 sayang, sempoa nongol dan dia malah nggak menemani adiknya di masa rukinya dan berakhir adiknya cuma perlu 1 tahun untuk didemosi ke LCR. Itu pun masih tersisa 1 tahun dari 4 tahun kontraknya yang tidak dia selesaikan. Dia keburu kabur ke Gresini Ducati untuk mengejar adiknya demi mendapatkan motor yang bagus. Nah kali ini Pecco justru katanya menandatangani kontrak 4 tahun dengan Aprilia. Kalau gue lihat pola-polanya ini sepertinya mirip-mirip dengan Jorge Martin punya kontrak waktu dia dicomot dari Ducati. Waktu itu dia cuma minta kontrak 1 tahun 5 juta euro, tetapi Aprilia bilang oke, kalau lu mau 5 juta euro boleh tapi harus 2 tahun. Nah gara-gara dia nggak mau 2 tahun akhirnya muncullah itu klausul performa yang akhirnya dia korek-korek kemarin kan.
Kemungkinan ini yang digunakan oleh Aprilia untuk mengunci kontraknya Pecco Bagnaia. Jadi gosip berembus sepoi-sepoi, penawaran awalnya Aprilia itu adalah 3 juta euro karena dia tahu Pecco ini lebih butuh Aprilia daripada dia membapuk di Yamaha dan mengorbankan karirnya. Karena sebenarnya gini, Yamaha juga menawari dia kontrak 10 juta euro sebagai penawaran awal. Boleh nego, karena ini kan penawaran awal. Lu boleh minta naik, tapi ya kita negonya panjang-panjang dikit ya kan. Tapi penawaran awalnya 10 juta euro selama 2 tahun. Sebenarnya hampir pasti deal sebenarnya kemarin sebelum V4 mangkrak di Sepang Test. Karena setelah itu, even Toprak Razgatlioglu sudah nelpon dia punya manajer, bisa nggak diaktifkan itu klausul performa. Karena pada dasarnya mereka juga berpikir, gua ini mau ngapain di sini? Jadi ya wajar kalau Aprilia munafik kalau bilang nggak tertarik sama Pecco, tetapi mereka tahu punya bargaining point. Gue punya motor yang bagus, tapi lu konsekuensinya nggak bisa minta gaji terlalu tinggi, karena kan akan ada bonus-bonusnya lagi. Kalau lu podium, kalau lu menang, bonusnya gue kasih lu semua. Ini kurang lebih sama seperti yang diterima oleh Marco Bes kemarin. Jadi negosiasinya kemungkinan kemarin itu adalah, oke, kalau lu nggak mau 3 juta euro, kita naik jadi 5 juta euro atau mungkin 6 juta euro sama dengan gajinya di Ducati 4 tahun. Lu mau kagak? Kurang lebihnya kayak gitu. Sebenarnya ya Pecco juga mungkin akan mikir-mikir, kok kayaknya kelamaan ya, tetapi tentu akan dijanjikan. Lu kan satu timetan sama BFF lu, jadi kalau lu ada masalah, lu susah ngomong aja di situ, nggak masalah kan. Lu udah biasalah ribut sama Marco Bes, itu yang pertama. Yang kedua, lu pasti gampang ngembangin motor karena lu susah ngobrol sama Marco Bes. Kalau memang ada beda riding style ya diomongin, kan lebih gampang kak. Dan memang kalau ada kecurigaan bahwa mereka akan mengatur skor lagi ala-alanya Marcus Brother, itu agak sulit kak. Kenapa? Karena Marco Bes itu adalah orang yang susah ngalah. Susah banget ngalah. Jadi ya kalau lu mau ribut di track, ayo ribut di track. Tapi setelah selesai dari track ya mereka akhirnya temenan lagi. Ya kurang lebihnya kayak begitulah mereka berdua. Makanya disebut sebagai trash talkers. Karena ya emang kayak gitu. Pecicilan yang satu ya oke lah, kalau lu pecicilan gue ladenin. Kurang lebihnya kayak gitulah kalau Pecco sama Marco Bes. Nah di sisi lain gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya masih ingat Bang Marcus punya prediksi grid 2027 yang gue bilang dia taruh Acosta di Honda menemani siapa? Quartararo. Ternyata memang Honda membuat penawaran untuk Acosta. Katanya gajinya tetap 15 juta euro per tahun. Ini kalah jauh dibandingkan penawaran gajinya Ducati. Jadi gosip berembus sepoi-sepoi, Ducati sebenarnya pengen tetap bersama Pecco, tetapi satu, gajinya diturunin ala-alanya Dovizioso kemarin. Cuman masalahnya adalah Pecco ini kan 2 kali jurdun, jadi lu nggak bisa turunin gaji sembarangan kak. Beda sama Dovi kan nggak pernah jurdun. Oke, runner up jurdun tapi nggak pernah jurdun. Ya wajar kalau gajinya dipotong karena harus membayar gajinya Jorge Lorenzo yang sudah jurdun. Nah sementara Pecco kan udah jurdun juga. Kalau mau dibandingkan dengan dia punya jasa di Ducati, dibandingkan jasanya Marc Marquez di Ducati, lebih gede dia punya jasa sebenarnya. Jadi ya wajar kalau Pecco bilang not worth it. Kalau lu mau turunin gaji gua hanya demi lu mau naikin gajinya Marc Marquez, kok kayaknya ada yang salah ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Itulah kenapa Red Bull masuk, karena cuma Red Bull yang punya duit untuk membayar gaji gedenya Marc Marquez. Ya wajar bargaining point juga. Kalau lu nggak bisa bayar gua gaji gede, klausul adik gua masuk, boleh nggak? Kurang lebihnya kayak gitu. Ini kan main catur kak. Si Marc Marquez sendiri tahu main caturnya seperti apa, dan dia tahu sebenarnya Ducati akan merugi kalau melepas Pecco. Karena kalau Alex Marquez hengkang, Pecco hengkang, otomatis cuman dia yang ngembangin motor Ducati. Dan sudah terbukti kalau dia yang ngembangin motor Ducati, amburadul bakal itu pabrikan. Dan di sisi lain, bukan hal yang akan mengagetkan kalau VR46 pada akhirnya hengkang ke Aprilia. Meskipun itu artinya menjadi pabrikan strata terbawah di bawahnya Trackhouse. Bukan demi bisa mengejar Pecco, bukan, tetapi lebih karena ada Marc Marquez yang megang pengembangan di Ducati. Karena VR46 sendiri tahu kalau dia yang pegang pengembangan. Ya lihat aja Pecco tahun lalu, itu pun masih ada adiknya di situ. Kalau adiknya udah nggak ada, Pecco udah nggak ada, lah amburadul itu ditambah dengan Acosta yang keras kepalanya minta ampun. Dia aja berani ribut sama Maverick Vinales di KTM coba. Di sisi lain, Acosta maunya ada VR46 di situ. Nah, kalau VR46 hengkangnya ngapain dia di situ?
Jadi ya wajar kalau Honda menawari dia, oke, lu kesini menemani Quartararo, nanti Luca Marini ada di LCR. Karena Luca Marini yang akan memegang pengembangan, dan dia adalah anak VR46. Jadi, kalau gue lihat tren-trennya zaman now, nampaknya mereka lebih percaya sama anak-anak VR46 dalam mengembangkan motor. Karena kalau mereka yang mengembangkan motor, ada kemungkinan ini motor rider friendly. Tapi kalau itu dipegang sama, sorry to say, Marc Marquez dan Fabio Quartararo, ya lo lihat aja Yamaha sama Ducati seperti apa. Ya Honda lah dulu-dulunya, ya kan. Jadi kita lihat apakah Honda berhasil membujuk rayu Acosta. Ya ini juga sebenarnya bikin para fans Spanyol agak-agak ketar-ketir, karena itu artinya Mir akan didepak. Jadi meskipun katanya Carlos Checa semua prakontrak ini sudah ditandatangani, tetapi ya benar kata Marc Marquez, gue punya terlalu banyak informasi. Jadi dia tahu caturnya seperti apa. Kalau gue minta gaji tinggi, Ducati pasti sulit. Kan udah gue bilang, Ducati itu bukan pabrikan Italia 100%. Mereka sangat bergantung pada Audi. Dan masalahnya adalah Audi lebih ngurus F1 dia daripada ngurus MotoGP. Jadi Ducati harus membiayai dirinya sendiri. Dan masalahnya adalah tahun lalu meskipun Marc Marquez mendominasi, tetapi secara pabrikan mereka punya performa menurun, dan itu membuat pemasukan mereka sebagai pabrikan MotoGP itu agak berkurang. Jadi Marc Marquez main catur, lu naikin gaji gua, dan itu resikonya lu harus cari sponsor untuk nambahin gaji gua, karena Monster jelas nggak mau membiayai Marc Marquez kalau Pecco harus dikorbankan. Sementara Pecco dia tahu jasanya sebesar apa sama Ducati. Kalau Ducati menghargai dia lebih rendah daripada Marc Marquez, kok kayaknya agak-agak kurang pas ya. Kenapa? Karena dia baru kasih 1 jurdun untuk Ducati, sementara Pecco itu memberikan jurdun di saat Ducati itu sangat amat mengharapkan jurdun, dan dikasih jurdun 2 kali berturut-turut. Jadi agak aneh kalau si Marc Marquez yang cuma kasih 1 jurdun untuk Ducati, gajinya justru lebih tinggi daripada Pecco banyak ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Logikanya si Pecco ya wajar juga sih. Sehingga pada akhirnya kalau Ducati mau nego turunin gaji dia, berarti harus ada klausul yang masuk, yaitu ya adeknya. Nah masalahnya adeknya juga sudah prakontrak katanya sama KTM. Jadi ya sudah gue bilang, prakontrak bukan berarti kontrak. Prakontrak itu hanya sekedar nota kesepahaman. Kalau misalnya satu tim berniat untuk mengganti seatnya, maka rider tersebut akan menjadi pilihan utama untuk dihubungi atau diajak negosiasi. Kurang lebihnya kayak begitu. Jadi wajar kalau Marc Marquez itu dalam tanda kutip sedikit mengancam Ducati di prediksi grid 2027-nya, karena adiknya itu harus masuk sebagai klausul kontrak kalau memang Ducati mau nurunin gajinya. Di sisi lain dia pengen Pecco ada di situ karena dia tahu bahwa Pecco layak ada di situ. Gua lupa siapa yang bilang bahwa Pecco tidak benar kalau dia keluar dari Ducati. Kayaknya Sarko ya. Jadi dia tetap taruh Pecco di prediksi 2027 karena dia merasa agak nggak benar kalau Ducati mendepak Pecco banyak ya, hanya demi seorang Acosta. Sementara Acostanya juga ya bukan main catur, tapi dia ke Ducati itu lebih karena ada VR46. Dia tahu ada Pecco yang nemanin dia tahu mereka ini bisa ngembangin motor yang bagus. Nah kalau dia disandingkan sama Marc Marquez, amburadul juga itu motor karena dia akan susah beradaptasi. Mengingat Marc Marquez juga orang baru di Ducati, ya sama-sama orang baru. Alex Marquez sebagai kader lamanya Ducati pindah ke KTM, si Pecco yang bawa Ducati Jurdon juga pindah ke Aprilia. VR46 sebenarnya agak canggung kalau dia bertahan di sana dengan Marc Marquez sebagai rider pengembang. Agak susah buat nego kak di situ. Jadi ya gue nggak kaget juga kalau nanti VR46 justru pindah ke pabrikan lain, entah itu Honda entah itu Aprilia. Kita lihat. Akan mengejutkan kalau itu adalah Honda demi bisa melindungi Luca Marini. Akan mengejutkan, dan itu juga bukan mustahil. Tapi kalau mereka pindah ke Aprilia juga sebenarnya itu adalah pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena memang Aprilia terbukti lebih baik, dan itu otomatis anak-anak VR46 pada ngumpul semua di situ, dan tidak ada anak-anak VR46 yang tersisa di Ducati lagi. Ya di Yamaha mungkin kalau dia masuk di sana ya bisa, tapi kan dia bukan anak VR46, anak angkat iya, tapi bukan anak VR46. So kita pindahlah ke Marc Marquez P3. Ini 3 kali crash dalam 2 hari terakhir. Gua tahu bahwa para fans dia, ABR, itu bilang, oh dia itu lagi cari limit, dia itu lagi cari limit. Kak, 3 kali crash dalam 2 hari berturut-turut itu sesuatu yang mencurigakan kalau menurut gua, tapi semoga gua salah. Tetapi gini, trennya adalah sekarang sejak dia di Mandalika, dia itu nggak pernah nggak crash tiap dia nge-track. Bahkan ketika dia latihan di sirkuit aspal. Jadi di Mandalika kemarin kan dia crash, lalu dia absen di Portimao, absen di Valencia, ya jelas dia nggak crash. Dia latihan di aspal, dia
crash lagi. Dia di Sepang, dia crash lagi. Dia di Buriram, lebih banyak lagi crashnya. Pertanyaannya adalah, ini adalah pola atau cuma kebetulan? Kalau kalian ngintil gue di X, gue udah bilang, sorry Mark, menurut gue lu udah dikasih tanda-tanda, sisa lu aja memutuskan mau nurut atau lu kekeh serakah. Dan ya, kemarin dia ngeles ketika dia crash pertama kali, yang dia luka itu sampai kegores-gores, itu alasannya adalah karena dia menyentuh garis putih yang baru dicat. Jadi karena baru dicat itu dia punya permukaan agak sedikit bumpy, dan katanya dia menyentuh garis putih itu, dan itu yang bikin dia crash. Kemudian crash kedua gue lupa gara-gara apa. Nah, kemarin crashnya dia itu simply gara-gara dia nggak konsentrasi. Jadi katanya dia bangun pagi itu perutnya bukan sakit sih, mual, dan dia agak sedikit pusing. Jadi dia memaksakan dirinya. Ya memang di sesi pertama dia memimpin catatan waktu. Gua nggak tahu apakah mungkin dia masih fit, masih prima atau gimana. Tetapi di kecelakaan ketiga, hari kedua, itu dia crashnya adalah tepat setelah jeda makan siang. Artinya mestinya dia sudah istirahat dulu. Bahkan itu istirahatnya lebih dari 1 jam. Jadi mestinya logika gua ya, lu mestinya lebih konsentrasi karena lu udah habis istirahat, Kak. Logikanya ya. Tapi kok lu bisa crash karena lu begitu selesai jeda makan siang, lu langsung simulasi balapan. 7 lap lu crash. Kecuali kalau lu lagi capek atau lagi panas, terus lu hilang konsentrasi, logika gua, oh ya mungkin. Tapi kan ceritanya sejelek-jeleknya lu bangun tadi pagi, kalau habis jeda makan siang kan logikanya lu udah habis istirahat. Kondisinya mestinya udah tahu lah, lu bisa atau kagak. Jadi ditanya lah dia, apa kabar lu? Jadi dia bilang, ya begitulah, ketika Anda mengalami cedera, Anda tidak bisa 100% sama lagi dan mungkin akan sedikit lebih rendah kondisinya. Rencana saya memang melakukan simulasi balapan jarak jauh dan menyelesaikan tes saya, tetapi karena saya terjatuh saat melakukannya, ya saya memutuskan untuk berhenti lebih awal. Jadi ditanyalah dia, apakah lu gara-gara cari limit? Karena kan ya fans lu bilang lu cari limit, Kak. Jadi dia bilang ini bukan masalah mencari limit. 3 crash akhir pekan ini disebabkan oleh kesalahan dan sedikit kurang konsentrasi. Ketika Anda kehilangan konsentrasi, Anda melewati limit Anda. Masalahnya adalah saya memiliki insting untuk selalu ngebut dengan motor saya. Ketika saya benar-benar fokus, saya bisa mengendalikan motornya. Dan ketika tidak, kecepatan menjadi sesuatu yang harus saya kendalikan. Jadi ditanyalah dia, secara keseluruhan tes pramusim lu, ya jelimet lah menurut dia. Jadi dia bilang, secara keseluruhan tes ini tidak buruk, tetapi tidak pernah cukup. Terutama karena saya pikir saya masih memiliki ruang untuk meningkat secara fisik. Kami melakukan banyak lap kemarin dan pagi ini juga. Mungkin sore ini saya sedikit terlalu lelah untuk melakukan simulasi balapan jarak jauh, tetapi saya tetap mencobanya. Stres ini terjadi karena saya sedikit lengah dalam hal konsentrasi. Seperti yang saya katakan kemarin, saya mengalami masalah perut. Hari ini memang jauh lebih baik, tetapi tubuh saya belum kembali ke kondisi terbaiknya. Bagaimanapun saya sangat senang karena perasaan dengan motor bagus sepanjang pagi dan saya berkendara dengan baik. Jadi ditanya apa yang perlu dievaluasi dari tes Buriram ini. Jadi dia bilang, saya rasa tidak ada yang perlu dievaluasi. Saya 100% yakin dengan apa yang saya butuhkan dan bagaimana kami akan memulai musim. Itulah kenapa saya sangat senang hari ini. Kami berkendara dengan baik dan saya menyelesaikan tes dengan perasaan yang baik. Saya tidak bisa menyelesaikannya dengan cara terbaik karena saya terjatuh, tetapi perasaan yang saya dapatkan sudah tepat. Ditanyalah dia, lu sempat ngomong sama Peko nggak soal pengembangan motor? Jadi dia bilang, ya tahun lalu umpan balik di sini dan di Malaysia sangat mirip. Bahkan sekarang komentarnya praktis sama dalam segala hal. Dan kami akan memulai musim dengan motor yang sangat mirip. Sensasi di sini tahun lalu juga serupa dengan tahun ini. Jadi ditanyalah dia, lu kan habis crash nih, sementara balapan akan dimulai minggu depan. Apakah lu 100% siap untuk ini? Jadi dia bilang, ya menurut saya bisa siap untuk bertarung. Karena akhir pekan balapan tidak seberat saat tes. Sekarang saya punya 3 atau 4 hari untuk pulih karena saya memulai tes ini dengan perasaan yang cukup lelah. Jadi ditanyalah dia soal baunya. Jadi dia bilang, saya tidak bisa menyebutkan persentasenya karena saya tidak tahu apa itu 100% setelah cedera. Saya merasa masih ada ruang untuk perbaikan dibandingkan dengan kondisi awal sebelum cedera terakhir kali. Tetapi saya belajar bahwa setelah cedera 100% Anda kadang-kadang berubah dan sedikit lebih rendah. Jadi saya sedang berusaha untuk menemukan kompromi terbaik. Jadi ditanyalah dia soal Aprilia punya gebrakan karena ya oke lah kalau Marco Best tiba-tiba Ai Ogura nongol, Kak, di P2.
Jadi dia bilang, ya Aprilia terutama Marco, meskipun ya bukan hanya dengan dia, Martin juga yang hanya dalam satu kali tes, juga Ogura sudah membuat langkah maju. Jadi logikanya gini, oke lah Marco Base itu memang sudah bisa diprediksi, tetapi kalau kalian lihat bahwa Martin yang ini adalah tes pramusim pertamanya, ternyata bisa bagus, ditambah lagi dengan Ogura yang ternyata juga bisa bagus, artinya itu bukan cuma ridernya yang bagus, motornya yang rider friendly. Jadi dia bilang, menurut saya Aprilia sudah membuat langkah maju. Marco sudah sangat cepat di paruh kedua musim lalu dan dia akan menjadi kandidat juara dunia sejak awal musim. Oh, ini yang ditanya sama Marco Bes kemarin. Jadi kita pindahlah ke Aprilia. Marco Bes dulu, sang P1. Dia berhasil mencetak all time record Kak kemarin, saking cepatnya dia coba. Jadi ditanyalah dia bilang ya tes ini tidak berjalan buruk meskipun selama pengujian trek selalu dalam kondisi prima karena ada banyak karet di trek. Tidak pernah mudah tetapi lebih mudah untuk bisa melaju dengan cepat. Ini adalah pengujian yang positif bagi saya. Kami bekerja dengan baik tetapi ya ini juga cuma sekedar tes. Pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai di akhir pekan balapan, pekan depan. Di sini juga saya memiliki banyak hal untuk diuji dan kami menemukan sesuatu yang menarik. Kami belajar dari semuanya dan itulah kenapa saya puas. Sekarang saya tidak sabar untuk memulai musim karena secara jujur pengujian itu membosankan. Dia ngomong ini sambil ketawa. Ini adalah kata-kata yang sama ketika di Sepang. Dia bilang gue bosan sama tes, ngider mulu, muter mulu seharian. Dia bosan Kak. Jadi dia bilang ya kapan kayak kita balapan gitu biar nggak seharian ngider mulu. Jadi ditanyalah dia, lu punya motor kayaknya bagus banget nih, Ducati aja mulai keder-keder sama lu. Jadi dia bilang ya secara keseluruhan saya senang dengan motor saya, tetapi sekali lagi sulit untuk membuat perbandingan ketika pengujian karena setiap orang melakukan pekerjaan yang berbeda. Anda tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh orang lain dan ban apa yang mereka gunakan. Senang melihat hasil tesnya terutama di Thailand tempat kami mempersiapkan diri untuk akhir pekan balapan. Tetapi itu tidak penting. Saya tidak merasa berada di posisi yang sama dengan para pembalap Ducati. Saya yakin mereka akan unggul selama akhir pekan karena mereka adalah para jurdun. Mereka sudah cepat hari ini dan pada akhirnya kami semua memang sudah sangat dekat. Saya berharap bisa bertarung dengan mereka di balapan tetapi masih terlalu dini untuk memberikan komentar yang jelas. Jadi ditanyalah dia soal Marc Marquez bilang bahwa dia akan menjadi kandidat jurdun. Jadi dia bilang ya begini, saya berusaha untuk tidak terlalu berharap. Kita tidak tahu apakah motor kami lebih baik dari tahun lalu karena kami baru melakukan 2 tes. Jelas terlihat ada peningkatan tetapi masih terlalu dini untuk membuat penilaian. Butuh waktu. Motor dan saya perlu lebih mengenal satu sama lainnya dan bekerja sama. Saya ingin berada di posisi yang Marc tempatkan, yaitu menjadi kandidat jurdun, tetapi saya tidak merasa lebih diunggulkan daripada dia dan saudaranya atau bahkan Pecco. Mereka sudah bersaing untuk posisi teratas selama beberapa tahun terakhir. Alex sudah membuat langkah maju yang besar tahun lalu dan dia memiliki semua yang dia butuhkan. Kita tahu itu juga berlaku untuk Marc dan Pecco yang adalah juara dunia beberapa kali. Jadi ditanyalah, oh berarti lu nggak punya target dong. Jadi dia bilang saya tidak tahu meskipun saya ingin. Tujuan utama saya saat ini adalah untuk memulai musim lebih baik daripada musim lalu karena tahun lalu saya mengalami banyak pasang surut di paruh pertama musim. Jadi saya ingin lebih konsisten dan saya berharap bisa bersaing untuk hasil yang baik. Tetapi prioritasnya adalah memulai musim dengan baik. Setelahnya baru saya akan siap untuk mengubah tujuan saya selama tahun ini. Tetapi saya tidak ingin terlalu khawatir tentang itu sekarang karena pada akhirnya kita baru melakukan 2 kali tes. Jadi dia sempat ditanya soal isu si Pecco Bagnaia bakal pindah. Dia itu yang bilang, saya sudah bilang dari Sepang tes saya sudah bilang, kalian kalau mau tanya itu tanya sama manajer, tanya sama Rivola, jangan tanya sama gua ini pembalap. Tapi karena didusu-dusu lagi sama Jono, pada akhirnya dia bilang gini, siapapun yang ada di sebelah saya tidak akan peduli karena saya hanya ingin balapan. Sudah, dia pergi. So kita bahaslah Jorge Martin P8. Dia ini mendapat pujian karena dia berhasil tampil bagus di kali pertamanya menjalani tes pramusim karena dia kan nggak ikut tes Sepang, dia juga nggak ikut tes Valencia. Dan ini membuktikan bahwa Aprilia memang bagus. Jadi dia bilang ini bagus, sangat bagus. Tadi malam kami mencoba berbagai spesifikasi aerodinamis dan saya merasa sangat nyaman menggunakannya.
Jadi kami sempat kesulitan untuk menemukan yang mana yang akan kami pilih, tetapi pada akhirnya kami sudah menemukannya. Dengan satu pilihan, karena pada satu pilihan Anda merasakan grip yang lebih baik, tetapi pengendaliannya kurang. Sedangkan pada pilihan yang lain, pengendaliannya lebih baik, tetapi Anda sedikit kekurangan grip pada ban belakang. Jadi mereka ini menguji dua tail aero di belakang. Nah, keduanya itu katanya menurut Martin bagus. Jadi hari ini saya mengerjakan untuk menyelesaikan masalah ini, serta elektronik dan persiapan untuk akhir pekan balapan. Sejauh ini saya konsisten sepanjang waktu, tetapi saya masih tertinggal 2 atau 3/10 detik dari pembalap tercepat dalam kecepatan balapan. Secara keseluruhan saya sudah meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu. Saya selalu mencoba memahami apa yang dilakukan pada motor terlebih dahulu, lalu melanjutkan selangkah demi selangkah. Dengan setiap lap yang saya lakukan, saya mendapatkan lebih banyak informasi dan saya bisa lebih mengantisipasi bagaimana Aprilia saya akan bereaksi. Jadi ditanyalah dia apakah lu kepanasan, karena kan masalahnya Aprilia kemarin itu adalah overheat. Jadi dia bilang ya memang panas, tapi sejujurnya nggak terlalu sepanas tahun lalu. Meskipun ya sebenarnya saya lebih berharap di Phillip Island, karena di Phillip Island biasanya kalau musim-musim begini agak-agak dingin. Tapi bagaimanapun ini nggak sepanas tahun lalu. Meskipun kalau kalian lihat dia punya track panas, cuacanya panas, tapi nggak sepanas itu di atas motor katanya. Jadi memang motornya itu lebih baik. Jadi dia bilang saya merasa baik-baik saja, motornya tidak terlalu panas. Saya bahkan jauh lebih menderita di balapan lain. Contoh di India itu benar-benar bencana karena itu panas sekali. Masih ingat di India yang dia kolaps sampai dibawain dokter? Itu katanya bencana karena jauh lebih panas. Jadi dia bilang saya sudah berlatih secara teratur dan khususnya dengan sesi sauna selama beberapa tahun terakhir, sehingga panas bukan lagi masalah besar bagi saya. Selain itu Aprilianya juga sudah meningkat. Dulu saya selalu mengalami masalah dengannya, dengan panas motor, tetapi sekarang saya tidak merasakan panas dari motor. Dengan motor ini saya bisa sepenuhnya memanfaatkan potensi saya. Gaya berkendara saya juga terasa lebih alami dan saya tidak perlu melakukan sesuatu yang secara fundamental berbeda dari sebelumnya. Meskipun demikian, saya tidak ingin terlalu optimis tentang tes ini karena ini adalah trek yang unik. Ini adalah sirkuit stop and go. Di Austin atau di Jerez semuanya akan sedikit lebih berbeda, tetapi kesan awalnya sangat bagus. Dulu saya harus banyak berpikir tentang bagaimana saya harus mengerem karena motor ini tidak mentolerir pengereman awal yang sangat keras pada tuas rem. Jadi saya fokus pada hal itu dan ternyata langsung berhasil. Sekarang saya bisa mengerem secara normal lagi dan mempush motor lebih keras. Itulah yang hilang dari saya tahun lalu. Secara fisik saya tidak tahu berapa persen kondisi saya sekarang, tetapi saya bisa mengatakan lebih banyak setelah balapan Thailand nanti. Hari ini merupakan peningkatan besar bagi saya dibandingkan kemarin karena kondisi saya tidak bisa dibilang 100% prima, tetapi yang penting adalah menyatu 100% dengan motornya. Nah, ditanyalah dia apa yang berbeda dari tahun lalu di motor RSGP 26. Dia bilang yang berbeda adalah kecepatan tikungan. Jadi ini adalah keunggulannya M1 inline, itu ternyata sudah ada di Aprilia. Jadi dia bilang sejak pertama kali saya mengendarai motor ini, hal-hal tersebut, kecepatan tikungan menjadi keuntungan utama. Kami sudah banyak bekerja pada stabilitas dan grip ban belakang dan akhirnya kami menemukannya. Sayangnya para pembalap lain juga semakin meningkat yang merupakan masalah terbesar, tetapi intinya motor ini benar-benar sangat bagus. Saya mencetak waktu pribadi saya di track ini hari ini dengan Aprilia. Artinya dia bahkan lebih cepat di tes Buriram dibandingkan ketika dia mengendarai Ducati. Jadi memang Aprilianya lebih bagus, dia bilang. So, kita pindahlah ke rider terakhir, Trackhouse, Ai Ogura. Gua nggak dapat interviewnya Raul Fernandez soalnya. Ai Ogura secara mengejutkan bertengger di P2 kakak. Secara catatan waktu dia juga melebihi rekor yang dicatat tahun lalu. Jadi dia sama Bes itu melewati rekor yang dicatat tahun lalu oleh Marc Marquez. Jadi wajar kalau para fans Jepang itu senang sama dia punya performa. So, Ai Ogura dia bilang peningkatan terbesar dibanding tahun lalu adalah ketika memasuki tikungan dan bagaimana saya berkendara menuju titik puncak tikungan. Ini kayaknya memang keunggulannya Aprilia sekarang ya. Kecepatan tikungannya luar biasa katanya. Benar-benar meningkat lebih baik dari tahun lalu. Jadi Ogura bilang, saya bisa merasakan ban depan dengan lebih baik dan itulah perbedaan terbesarnya. 3 atau 4 pembalap benar-benar cepat dalam hal kecepatan balapan hari ini. Para pembalap di belakang mereka juga sama cepatnya dan saya termasuk dalam kelompok ini. Tetapi saya juga tidak mau besar kepala karena trek ini sedikit membantu saya karena saya menyukainya. Tetapi secara keseluruhan
kami mampu meningkat di beberapa area termasuk saat memasuki tikungan seperti yang sudah saya sebutkan. Kami juga melakukan beberapa peningkatan detail sejak kemarin hingga hari ini. Kami akan mencari optimasi lebih lanjut lagi selama akhir pekan balapan. Tahun ini saya berharap bisa menghadapi berbagai hal dengan lebih tenang. Saya ingin semuanya lebih terkendali dan itulah tujuan saya. Jadi ditanyalah dia, bapak lu kan ada di pedok tuh. Tumen bapaknya ada. Jadi dia bilang, oh ya, saya hampir nggak pernah ngobrol sama bapak saya karena saya sibuk selama tes. Toh dia datang hanya untuk menikmati berada di sana, maksudnya ngerasain gimana rasanya di pedok dan melihat saya di track. Dia hanya di sini untuk bersenang-senang, maksudnya untuk jalan-jalan doang. Jadi ya, secara dari sudut pandang performa, kehadiran dia di pedok nggak ada pengaruhnya dengan performa saya di P2. Kurang ajar nih anak. Intinya dia bilang ada bapak gua sama nggak ada bapak gua akan tetap ada di P2, nggak ada hubungannya sama dia. So, target lu awal musim ini bagaimana? Jadi dia bilang, ya kalau kemarin saya bilang ya mungkin saya bisa targetkan 10 besar. Nampaknya sekarang karena dia finishnya P2, jadi dia bilang nampaknya sekarang saya bisa lah mengejar 6 besar untuk menjadi tujuan. Jadi secara keseluruhan saya senang dengan tes ini, dengan peningkatan kami dan dengan motornya. So, itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu ini panjang banget karena kita membahas sekalian 5 pabrikan. Kalau kalian dengar ini terpotong berarti memang admin akunnya yang motong. Oke, see you next time guys. Bye-bye.